Oke, selamat malam khususnya untuk media. Selalu salam sehat untuk kita semuanya, diberikan kesehatan untuk yang ini. Hari ini dan kemarin ya, kita sudah ke PT Asmin Dara Bronang ya, yang mana berlokasi di Jakarta Timur. Kami sudah menyampaikan surat somasi teguran ya, terkait mengenai hal lahan atau tanah daripada klien kami, yaitu Pak Anton yang bertempat tinggalnya memang di Kalimantan Tengah ya, Desa Baronang. Namun di hari ini kami tim bersama rekan kami untuk Vitalis, kami datang ke Mabes Polri untuk menyampaikan yang terkait mengenai hal-hal yang mana PT Bronang melakukan yang tidak sesuai dengan proses hukum yang baik. Mereka mengeksekusi tanpa membayar sedikit pun ya terkait mengenai lahan tersebut. Ya. Jadi kami tadi sudah berdiskusi dan kami juga tadi sudah menyampaikan surat kepada Kapolri. Ya. Kapolri, semoga Kapolri nanti akan membaca sebagai perlindungan hukum, karena di dalamnya ada oknum ya dari Brimob yang turun dan dia aktif di dalamnya, aktif di dalamnya. Karena kenapa dia aktif? Karena mereka melakukan ya yang dilakukan penggusuran, ikut di dalamnya ya, sampai pun bersama-sama dengan Pak Camat untuk merobek, merusak ya papan pengumuman. Ini surat kami dari kami ke Kapolri ya. Dan selanjutnya biar rekan kami Vitalis yang akan menyampaikan terkait mengenai hal yang tadi kami di dalam pergi. Silakan Vitalis. Ya. Gimana Bang? Terima kasih ya. Hari ini kita sudah berdiskusi dengan beberapa perwira dan kami diarahkan untuk permasalahan ini akan ditangani oleh mafia tanah, Mabes Polri dan Birtikiter. Jadi ini untuk menangani perobotan tanahnya dan mafia batubara. Dan kami diarahkan untuk membuat pengaduan resmi, pengaduan masyarakat, dan mudah-mudahan ditanggapi. Dan berparalel dengan yang itu tadi surat Kapolri akan ditindaklanjuti secepatnya. Karena tindak pidana yang mereka lakukan itu sejak 25 September 2024 dan sampai saat ini melakukan penggusuran tiap hari, sehingga kerugian itu akan diderita setiap hari, dan estimasi yang dihitung oleh klien kami itu bisa mencapai 40 M. Oleh karena itu, atas tindakan oknum dari anggota Brimob Polda Kalimantan Tengah, kami sudah membuat pengaduan resmi ke Mabes Polri, termasuk ke Kapolri, agar tindakan aparat yang di desa di Polda ini itu mesti ditertibkan dan dia harus ditindak tegas karena tidak sesuai SOP. Jadi permintaan yang tidak sah aja masa itu ditindaklanjuti oleh Polda. Sementara Polda ini kan penegak hukum, mestinya eksekusi apapun modelnya harus perintah pengadilan. Setidak-tidaknya harus ada putusan hukum, sehingga sebagai pelaksanaan hukum Polda membantu untuk mengamankan. Ini tidak. Anggota Brimob, oknum yang ada di Polda Kalimantan Tengah ini benar-benar aktif sampai mengintimidasi warga. Nah, ini yang kita sayangkan. Praktek-praktek seperti ini mesti dihentikan. Jadi aparat kepolisian jangan sampai dipakai oleh perusahaan-perusahaan yang ilegal kayak begini. Gitu. Jadi ada keharusan supaya PT yang beroperasi untuk mengambil batu bara itu untuk membebaskan lahan, karena ini kan PKP 2B. Tetapi itu tidak dilakukan, malah menggusur paksa, mengambil alih tanah masyarakat secara paksa. Dan itu dibantu oleh kepolisian. Nah ini negara ini mau dikemanakan ini? Jadi hukum itu tidak dihargai di sana.
itu ya. Jadi soal duduk perkaranya mungkin akan dijelaskan sekali lagi oleh klien kami seperti apa ini. Atau Silakan. Ya, terima kasih Pak. Jelaskan boleh dikit. Tadi sudah ketemu para penyidik atau pihak dari kepolisian sendiri, Gimana? atau menanggapinya gimana? Ya, terima kasih atas kehadiran kami di sini, diterima baik oleh Bapak diterima baik, dan kami diterima baik dengan diarahkan dan diterima karena laporan ini di Kalteng sehingga terjadinya seperti ini, diterima baik dan kami diarahkan ke Jupiter dan Satgas Mafia Tanah. Jadi kami sangat bersyukur dan terima kasih. Saya jauh-jauh dari Kalimantan Tengah datang ke Mabes Polri ini disambut baik dan dilayani dengan baik. Mudah-mudahan ini bisa sesuai harapan kami bersama-sama klien saya. Jadi tujuan kami di sini semata-mata minta perlindungan hukum, karena di lapangan kami rasa tertindas, terintimidasi, dan cara kerja mereka selalu membawa senjata panjang, laras panjang. Cara kerjanya tidak eksis Pak, menurut masyarakat. Jadi kami sangat bersyukur bisa didampingi pengacara ini dan sangat dibantu, sangat berbeda dengan pengacara yang ada di Kalteng yang pernah saya pakai Pak. Nah, saya bersyukur. Semoga ini bisa menjadi contoh di Kalimantan Tengah dan untuk warga lapisan masyarakat yang korban selama ini oleh PT Asmi dan oknum mafia tanah yang di sana. Itu Pak yang bisa saya sampaikan. Bang, berarti intinya Abang kepengen berantas mafia tanah di Kalimantan Tengah dan juga ibaratnya di seluruh Indonesia dengan melapor ke Mabes ya Bang? Oh iya, ya. Kalau ada masyarakat pengadu pada kami terkait mengenai tanah mafia tanah, kenapa tidak? Karena negara kita negara hukum, sudah ada pondasi-pondasinya. Kedua, kami nanti akan berangkat ke Kalimantan. Ya. Kami akan bawa media supaya semuanya diinvestigasi, supaya terlihat apa-apa saja sih yang terjadi di sana, supaya menurut kami bukan katanya. Ya, bukan katanya, kami pun harus tahu di sana. Semoga nanti masyarakat sana pun dapat menikmati yang terbaik atas kepemilikannya. Terkait mengenai nanti dijual atau tidak, itu adalah hak daripada masyarakat. Di sana kan terkait juga mengenai hukum adat, dan juga bukan adat, daerah hukum adat. Jadi kita harus hormati dong, kan seperti itu. Jadi itu menurut saya. Tadi mungkin pihak wajib yang untuk memperkuat bahwa di sana memang ada masalah Mafia tanah. Apa kalau terkait mengenai bukti-bukti kami sampaikan kepemilikan tanah ya, dua pemilikan tanah terkait orang tuanya tahun 1995 sebelumnya sudah memang bukan menggarap ya, mencocok tanah dulu, ada di situ pohon kemudian terus rotan dan buah-buahan dan rumah, ya kan seperti itu. Jadi apa yang kami sampaikan mungkin bisa sampaikan rekan itu terkait mengenai foto-foto yang di sana, Pak Camat melakukan apa? Ya. Melakukan langkah-langkah yang tidak tepat. Ya. Klien kami sudah mendapatkan beberapa foto pada saat penggusuran terjadi. Ini PT Asmin ini tidak ada di sini. Tidak ada di sini. Yang ada malah operator alat berat sama pengamanan dan kepolisian. Jadi nggak ada yang menggusur ini, nggak ada PT-nya. Gitu. Jadi tiba-tiba ada kontraktor dan ini dikawal. Dan di sini ada Pak Camat aktif. Ini Pak Camat ini. Ini Pak Camat ini untuk merobek ini. Dan ini anggota Brimob Polda Kalimantan Tengah ini yang merobek-robek spanduk kepemilikan yang ini dipelopori oleh lembaga adat ini. Karena kepemilikan lahan klien kami ini tidak bisa adat. Dan sebenarnya PT Asmin ini mengakui tanah ini dan melakukan pengukuran. Tetapi ini diabaikan sendiri oleh dia. Gitu. Saya kira itu ya. Kemarin kan sudah mendatangi PT ABB. Ada
Alhamdulillah. Oke, gini, kemarin kami ke PT ASMI, artinya gini, akan menindaklanjuti apa yang memang ada di Kalimantan. Apakah benar PT ASMI itu melakukan seperti itu? Gitu. Kedua, agar tidak ada hal yang memang sepertinya kita hanya menduga-duga ya, siapa sih yang melakukan itu kan gitu. Dan ketiga, kami datang ke sana memang ditanggapi melalui handphone ya dengan salah satu pimpinan lah di sana ya, atau staf lega atau pimpinan, mereka sampaikan dia kenal baik dengan Pak Tono. klien kami Pak Tono, kenal baik karena itu Pak Tono itu gitu, Pak Tono itu lahannya atau tanahnya diukur nggak? Memang diukur tanahnya, luasnya juga ada gitu, buktinya juga ada gitu. Kenapa tiba-tiba setelah ada tawar-menawar sekian tiba-tiba dalam waktu beberapa hari, berapa kali ya, sudah langsung dieksekusi kembali? Nah inilah artinya itu kami datang ke sini pun tujuannya supaya apa yang ada di Kalimantan Tengah ya, Desa Bangunan, semoga aparat negara, kepolisian Republik Indonesia, khususnya untuk ya, mohon menjadi sebagai penegak hukum yang baik. Itu aja. Oke. Penegak hukum yang baik. Oleh karena itu kami datang kemari ke Mabes dan nanti kami juga ke Propam akan berdiskusi ya terkait ini supaya tidak terlampau jauh, ya terlampau jauh terkait mengenai kepolisian yang ada di Kalimantan Tengah itu terlampau jauh melakukan langkah-langkah hukum kepada masyarakat seperti itu. Intinya apa mewakili dari pihak sendiri untuk warga sana yang merasa lahannya dirampas. Ya, memang seperti itu. Saya dan tim mewakili. Ya. Tadi saya sampaikan, kami nanti ada waktu, nanti kami akan datang ke Kalimantan supaya investigasi lokasi dan lahan yang ada di sana. Jadi tidak hanya katanya, bukan hanya katanya, tidak. Kita harus datang ke sana. Semoga kami bisa berkomunikasi dengan Pak Camat, dengan segala supaya diselesaikan dengan baik. Oke. Untuk Pak Tono sendiri ada harapan dan mau ada kesan nggak sih untuk perkara Mafia tanah ini. dugaan dirampas dengan orang-orang yang oknum-oknum ini, ada pesan kepada Pak? Ya, harapan kita kepada pemerintah Indonesia ini khususnya di Jakarta ini dan di wilayah Kalimantan Tengah supaya negara hukum kita ini benar-benar ada dan adil. Dan saya datang ke sini karena saya rasa dirugikan dan hak saya rasa dirampas, kemerdekaan saya dirampas oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi saya minta dengan kepada Republik Indonesia dan didampingi oleh pengacara-pengacara saya ini supaya meluruskan hak kepemilikan masyarakat khususnya Mengaput, khususnya Desa Bronang, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan, supaya masyarakat bisa berkembang, maju, dan ada kepedulian terhadap warga yang kami di hulu sana Pak, yang tempat kami jauh dari jauh dari pemerintahan, jauh daripada perlindungan hukum. Jadi kami minta Pak, dalam waktu ini semoga berjalan baik dan meluruskan semua hal-hal yang di sana yang kurang bagus, kurang etis Pak ya. Oke. Kami sudah berpikir satu, ya administrasi negara tentu kita akan jalankan. Ya, kalau ini memang tidak juga, ya tentu ya kita punya rumah rakyat. Kita akan mengadu ke Dewan Pimpinan Rakyat Republik Indonesia, DPR RI, ya, Komisi 3 ya. Semoga nanti kita akan sampai ke sana. Tapi jangan sampai ke sana lah, ya kan? Kalau bisa selesai, ya orang ketahui memang itu tanah mereka, ya kan? Boleh ditanya di kantor desa ya, itu ada warkahnya, karena mereka yang mengeluarkan tanah atau